minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kasiran ya Allah ya Rabbi. Engkau telah memberikan segala nikmatnya terhadap kita semua. Nikmat keislaman, nikmat kesehatan, nikmat yang luar biasa ini, nikmat iman, nikmat takwa kepada panjenengan ya Rabbi. Martanuwun ya Rabbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan paringi anak-anak sehat wal afiat, dengan paringi tambahan anak sehat wal afiat, tambah panjang umur barokah. Martanuwun ya Rabbi atas nikmat Engkau ya Allah, dengan paringi keluarga tambah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan, yang telah memberi jalan dari zaman terang, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang kita harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di sini bersama kita muhasabah, berpikir ke depan di dalam perjalanan mengarungi bahtera kehidupan ini. Kenapa dikatakan mengarungi bahtera kehidupan? Karena hidup itu ibarat kita itu berada di sebuah bahtera memang. Sebuah bahtera. Di dalam sebuah perahu kita terombang-ambing di atas lautan. Hidupnya seperti itu sebenarnya. Hidup. Kalau kita baik, bahtera itu kan tenang, litaskunu ilaiha. Tapi kalau tidak baik, bahtera itu akan goncang. Sama dengan isi hati kita. Ketika kita menjalani hidup dengan hati yang tenang, hati litaskunu ilaiha, hati dengan penuh ridha Allah, kita akan tenang. Tapi kalau kita hidup dengan hati, dengan pikiran yang tidak tenang, maka hidup kita juga tidak tenang, terombang-ambing ke sana kemari. Lain halnya pembahasan itu, marilah kita bermuhasabah bahwa suatu kehidupan, suatu hidup yang kita jalani, ini adalah suatu kehidupan di mana kita mempunyai suatu angan-angan, cita-cita, keinginan yang luar biasa dalam hidup di dunia ini. Namun kadangkala juga dan sering juga ketika angan-angan kita, ketika keinginan kita itu tidak terjadi pada diri kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka apa yang terjadi? Kita akan semakin mengeluh dan mengeluh. Bahwa hidup itu tidak hanya mengeluh dan mengeluh saja sebenarnya. Hidup itu ada nikmat Allah, ada ridhonya Allah, ada semangat, ada motivasi hidup. Hidup itu melangkah ke depan, bukan mengeluh. Hidup itu mencari sesuatu ke depan, mencari tujuan di depan. Apa tujuannya itu? Tidak hanya mengeluh dan mengeluh. Bagaimana cara menyikapi kehendak kita, keinginan kita ketika keinginan itu tidak terjadi pada diri kita?
Sebagai contoh saja, kita berkeinginan saya tak tahun atau umur 25 seharus menikah. Contoh. Ketika itu di umur 25 tahun tidak terjadi menikah. Contoh, saya umur 30 tahun nanti punya anak. Ternyata Allah belum memberikan anak. Contoh, nanti umur 26 tahun pekerjaan sudah matang, saya tinggal berumah tangga dengan penuh harta benda. Allah tidak mengizinkan itu, ibaratnya. Jadi semua angan-angan kita yang putus, semua angan-angan yang sesuai dengan keinginan kita adalah suatu hal yang terbaik bagi manusia itu sendiri. Sebenarnya. Karena apa? Di balik suatu hal yang seperti itu, suatu hal yang tidak diijabahi keinginan-keinginan kita yang luar biasa, itu adalah yang terbaik bagi kita. Yang terbaik bagi kita. Seandainya kita diberi suatu keinginan yang di situ benar-benar diridhoi dan dikabulkan setiap saat, apa yang terjadi? Mungkin kesombongan dalam diri kita, mungkin ketakaburan dalam diri kita itu kan tumbuh. Artinya Allah ketika tidak menghendaki apa yang kita inginkan, berarti itu yang terbaik bagi manusia. Apakah manusia nanti ini kuat dengan yang diinginkan, terus diridhoi, diijabahi? Apakah manusia ini nanti akan menambah congkak, akan mendapat kesombongan ketika orang ini akan setiap keinginannya akan dikabulkan? Jadi keinginan-keinginan itu ketika Allah tidak menghendaki, itulah yang terbaik bagi manusia. Pasti ada sisi hikmah di belakangnya. Pasti. Entah apa itu, entah berupa keselamatan, entah berupa dihindarkan dari suatu mara bahaya, entah dihindarkan dari rasa kesombongan, entah dihindarkan dari apapun bentuknya yang sifatnya kurang baik menjadi baik. Itu. Karena apa? Karena Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Aradna amran wa aradallahu amran walladzi aradallahu khairun. Yang artinya, kita menghendaki sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain. Maka kehendak Allah itulah yang lebih baik. Jadi ketika kita punya kehendak, keinginan yang luar biasa dalam hidup kita, angan-angan kita itu luar biasa, seharusnya terjadi, ternyata semuanya itu tidak terjadi. Karena Allah juga mempunyai kehendak pada hambanya. Karena Allah juga mempunyai kehendak pada makhluknya. Maka ketika keinginan hambanya manusia tidak dikehendaki dan Allah menghendaki yang lain, yang kita ambil adalah kehendak Allah, itulah yang lebih baik, dan itu yang terbaik bagi manusia tersebut, bagi hambanya tersebut. Jadi menyikapinya seperti itu. Alhamdulillah keinginan belum terkabulkan, alhamdulillah kehendak kita belum kabulkan, alhamdulillah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita berikhtiar, berusaha serta berdoa lebih mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bertambah iman kita kepada Allah. Yang kita ikuti adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik itu adalah kehendak Allah, yang terbaik bagi manusia tersebut. Alhamdulillah. Karena semuanya ini di dunia ini adalah lillahi ma'afis samawati wal ard. Lillahi. Keduanya Allah, milik Allah. Lillahi ma'afis samawati wal ard. Segala yang ada di bumi dan di langit itu adalah milik Allah. Manusia tidak mempunyai apapun. Sampai tidak punya apapun. Maka sangat bersyukur sekali ketika Allah mengijabahi kehendak kita. Dan merasa bersyukur pula ketika Allah tidak menghendaki keinginan kita. Karena kehendak Allah itu lebih baik dan Allah itu punya kehendak atas hambanya.
Moga kita lebih muhasabah, lebih introspeksi diri bahwa hidup itu kita punya keinginan-keinginan yang di luar kemampuan kita, dan Allah juga mempunyai keinginan atau kehendak pada diri kita. Maka lebihlah kita mendekatkan diri pada Allah dengan cara beribadah yang rajin. Salat 5 waktu, salat fardu 5 waktu kita tekuni, kita ibadahi, kita istiqomahi, kita khusyui. Salat malam kita istiqomahi, karena itu yang terbaik. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya itu. Wala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.